semua orang juga akan bisa melihat kan bagaimana situasi MK saat itu. Apakah situasi saat itu sesuai aturan main atau aturan yang dimain-main? Kalau kita mau sekarang sudah mempercayakan presiden menjalankan, ya udah biarin aja presiden mau ngapain. Kan tergantung beliau. Iya. Jadi kita menghormati itu kewenangan presiden mau apa. Kita hormati orang-orang yang memberi warning, indikasi ya, terima kasih. Warning itu, kita ini kan hanya orang-orang yang tidak menginginkan tentara ini rusak. Nah, dengan tadi kalau Pak Hasanuddin jelas, kalau saya malah ya sistemnya diganti. Kalau saya lagi melihat lebih jauh, ini gara-gara undang-undang TNI yang baru yang membuat Pati semakin lama bercokol di tempat duduknya. Pamen semakin lama. Pamen ini semakin tidak bisa naik, bukan makin lama lagi, makin cepat pensiun. Iya kan 58 kalau nggak naik dia pensiun. Kalau dulu nggak apa-apa lah. Tapi sekarang kalau 58 dia nggak naik, dia pensiun. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf William. Dan seperti biasa, Ruang Konsensus akan menghadirkan diskusi hangat, aktual, dan mencerdaskan. Dan kali ini, di awal pekan ini kami akan berdiskusi tentang hal yang menjadi pembicaraan publik seputar masalah TNI. Nah, ini akan menjadi pembicaraan publik. Dari masalah purnawirawan TNI, kan ada TNI-nya juga walaupun sudah purnawirawan, tapi kan tetap ada TNI-nya ya kan. Dari kemudian ada masalah mutasi tiba-tiba dibatalkan, kan itu juga masalah persoalan. Kemudian juga kita mendengar akan ada dihidupkan lagi misalnya wakil panglima TNI. Ada juga yang menilai TNI sekarang sedang tidak baik-baik saja, ada juga. Nah, untuk itu saya sudah bersama orang yang tepat, ya, seorang senior di TNI. Siapa dia? Sudah ada di hadapan saya dengan Pak Samuel ya. Soleman. Nah, saya sampai salah. Soleman, tapi saya akan kasih bocoran. Selama ini orang taunya Soleman B. Ponto, tapi orang nggak tahu B itu apa. Saya kasih bocoran, Soleman Bawangun Nusa Ponto. Yes. Selamat datang. Terima kasih Pak Ponto. Saya perlu mencari tahu nih Pak, biar penonton Ruang Konsensus tahu. Bawangun Nusa itu apa Pak artinya? Jadi Bawangun Nusa itu kata dari bahasa Sangir, yang artinya pembangun bangsa. Cocok sekali ternyata dengan karir Pak Ponto di Angkatan Laut. Nama kan adalah dua orang tua. Iya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Ponto. Pak Ponto memang sudah sering hadir di Unpacking Indonesia, tapi di Ruang Konsensus baru kali ini. Ya. Pak Ponto, hari-hari ini yang ingin saya tanyakan pertama begini Pak, di tengah hiruk pikuk masih seputar tentang, anggaplah itu aspirasi ya Pak ya, tentang aspirasi para purnawirawan ini, tetapi kan cukup menyedot perhatian publik. Nah, satu pertanyaan simpel dulu aja Pak Ponto. Pak Ponto ikut nggak sih di antara 300-an orang purnawirawan? Nggak ikut. Oh nggak ikut ya? Ikut. Kenapa Pak nggak ikut Pak? Ya kan kita bebas memilih jalan sendiri. Tapi ketika ada rencana akan gabung bikin petisi itu Bapak mendengar? Dengar. Oh dengar ya. Dan Bapak diajak tapi Bapak enggak? Ada yang aja kita sama-sama. Tapi kan demokrasi, kita cari jalan terbaik. Jalan sendiri kan. Kayak lagu Iya, nih Pak Kuncir. Itu jalan sendiri. Baik, Pak Ponto. Ini kan memang kita ambil yang positifnya aja. Itu aspirasi purnawirawan. Bahwa itu kemudian bermuatan politis, itu kan tafsir masing-masing pihak ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Ponto sebagai mantan kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013, apakah inisiatif atau aspirasi dari purnawirawan TNI ini sesuatu yang penting atau sebenarnya itu nggak perlu gitu loh? Oke, jadi begini,
Eh, kita lihat dulu ya purnawirawan. Purnawirawan rata-rata itu oke lah mantan tentara. Ketika kita bicara tentara, ini orang-orang yang pernah berkorban di medan tempur, jiwa dan raga demi negara ini. Sehingga mereka merasa punya tanggung jawab. Negara ini tidak boleh hilang dari peta. Harus tetap ada sebagaimana mereka dulunya bertempur. Supaya ini negara ini tetap ada. Itu satu. Nah, untuk mempertahankan negara ini selalu ada. Yang satu tentu ancaman militer, tentara. Ancaman non-militer, politik. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita ambil politik. Karena militer itu akhir dari politik. Di politik sekarang ini, kita untuk berbicara di politik itu hanya lewat mana? Jalur-jalur hanya lewat partai saja. Yang dominan, DPD tidak, hanya partai. Nah, ini artinya apa? Kalau tidak orang ini tidak masuk partai, tidak bisa ngapa-ngapain. Lah, padahal purnawirawan ini yang punya pengalaman tempur sebegitu banyak, yang tidak masuk partai, lalu kemana mereka ingin sampaikan? Bahwa mereka sudah melihat kalau situasi begini, itu ada akibat seperti ini. Nah, kan itu. Nah, untuk menyampaikan ini dia nggak bisa. Terus di mana? Ya karena demokrasi ya sudah, masing orang punya hak. Ya dia berbicara dengan apa yang terjadi kemarin. Dari mereka ini adalah dulunya sama-sama di tentara, sama-sama sudah purnawirawan, punya cohesion force. Menyatukan mereka itu apa? Untuk menyampaikan bahwa ada aspirasi bersama yang perlu kita sampaikan. Karena mau sampaikan lewat mana? Nggak ada. Kalau dulu MPR lama ada MPR. Utusan golongan, Pak ya? MPR itu ada 3, DPR, DPD, dan utusan golongan. Nah, disinilah bisa masuk di sini. Karena kalau di partai sudah pasti partai ini perintah ketua partai. DPD hanya melihat daerah. Nah, lalu yang di luar dari itu, pensiunan ini, ahli-ahli yang lain, itu kan diakomodasikan di utusan golongan. Yang ini dibuang. Nah, sekarang kita rasa akibatnya. Setelah ini dibuang, lah ini mau kemana orang-orang ini? Kalau MPR ada, dia bisa masuk. Ada perwakilan di MPR. Tapi kalau tidak, ya inilah jadinya. Nah kan, dan kalau demokrasi salah, enggak juga. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Betul. Kan itu. Nah, betul itu Pak Ponto, bahwa memang aspirasi itu memang hak setiap warga negara dan harus disalurkan dalam jalur-jalur yang bisa didengar oleh pemegang kekuasaan. Nah, di antara 8 petisi, kita anggap begitu, sebagai tuntutan anggap begitu, yang kontroversi kan khususnya poin 8. Nah, kalau kita apa itu? Pemakzulan presiden itu, Pak Ponto. Nah, menjadi aneh bagi orang yang sedikit mengerti tata negara, karena kan kalau pemakzulan itu kan konstitusi kita kan sudah mengatur. Dan beliau-beliau ini kan orang yang sangat paham konstitusi. Betul. Lagi sudah purnawirawan, ada yang bintang 4, bintang 3, bintang 2. Jangan-jangan juga ada bintang kejora kan gitu. Nah, jadi maksudnya ketika beliau-beliau ini memahami bahwa itu ada aturannya, kan nggak mungkin muncul poin 8 ini. Ya kan, artinya diketahui orang nih, kalau memang pemakzulan terpenuhi nggak unsur-unsur yang diatur oleh undang-undang. Nah, kenapa itu kok sampai muncul? Sehingga poin 8 itu dianggap ini muatan politis. Ini pentingan kelompok mereka nih gitu loh. Gimana menurut Ponto? Ketika kita bicara konstitusi, konstitusi itu adalah landasan yang tidak berubah-ubah. Itu satu dulu ya. Tidak berubah-ubah. Ketika kita pemilihan Gibran, katakanlah itu, konstitusi berubah tidak? Tidak. Dari ulangi, berubah tidak? Nah, itu pertanyaannya. Berubah. Artinya, di saat itu ya, kalau saya menganalogkan itu adalah bermain sepak bola. Dalam injury time, tiba-tiba bola itu out. Oleh tafsir MK, bukan. Ketika bola itu out, aturan dirubah. Dilebarkan lapangan itu. Bolain. Main terus.
Apa bedanya dengan ini? Bisa berubah, bisa kok. Nyatanya itu kan bisa. Apa mereka tidak tahu? Dia tahu 100% bahwa konstitusi mengatur ini. Tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Tapi jangan lupa tadi, dia tahu juga injury time bisa berubah kok. Lah kenapa sekarang injury time tidak bisa berubah? Oke. Kan itu. Ya. Jadi kita jangan menyalahkan dia. Kan kayak nggak tahu. Siapa bilang nggak tahu? Oh namanya pensiunan, dia pasti tahu. Tapi kan orang tidak tahu nggak itu tadi. Bahwa konstitusi dirubah pada saat injury time. Siapa yang tidak tahu itu? Ya. Semua tahu. Nah, dengan asumsi ini, dengan berbekal landasan berpikir ini, kalau injury time itu berubah, mengapa sekarang kita tidak minta lagi supaya itu kembalikan sesuai aturan main? Yang tidak dirubah di saat-saat injury time. Kan itu aja sebenarnya. Ya. Tapi ketika, berdasarkan konteks seperti itu, kalau memang yang aturan dirubah di injury time itu, kalau mau dikembalikan, mestinya kan mengajukan lagi judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Tanpa kemudian yang sudah sah secara konstitusional ini lewat sidang MK sekalipun, ya toh, ya, dan ini pilihan rakyat, ya kan? Kalau toh kemudian itu dianggap karena nggak sah karena ada perubahan konstitusi di injury time, mestinya kan lewat judicial review baru lagi. Nah, menarik ulang atau meninjau ulang lagi keputusan yang sebelumnya kan bisa, Pak. Kenapa lewat dengan petisi bahwa meminta presiden supaya memberhentikan wakil presiden? Oke. Nah, kita lihat lagi. Ya. Ketika di MK, bagaimana situasi saat itu? Semua orang juga akan bisa melihat kan? Bagaimana situasi MK saat itu. Apakah situasi saat itu sesuai aturan main atau aturan yang dimain-mainkan? Nah, ini lagi mempengaruhi logika berpikir mereka. Sehingga dia berpikir untuk apa kita mengajukan ke sana kalau aturannya di sana dimain-mainkan, bukan aturan main. Tapi anggaplah mungkin arahnya Itu. Pak Ponto di situ ada Pak Anwar Usman Ya. sebagai ketua MK yang notabene itu adalah anggaplah pamannya kan begitu ya Pak ya. Jadi saat Tapi itu kan pengambil keputusan di MK kan kita tahu Pak, mereka ada 9 hakim MK dan itu semuanya kolektif kolegial. Oke, itu kalau orang berpikir normatif seperti tadi seperti itu. Tetapi ini kan situasi dari awal sudah tidak normal, semua sudah berubah-ubah, akibatnya semua berpikir kenapa kita harus begitu. Dan jangan lupa, ini purnawirawan yang berpikirnya simple dia hanya lihat contoh. Dia tidak ada ilmu-ilmu tata negara yang jelimet lewat sana lewat sini, nggak ada. Dia hanya lihat contoh oh bisa rubah dong. Itu main-main. Dari mana main-main? Semua, coba kita harus jujur, saat itu media mana yang tidak mengkomplain? Semua komplain. Lihat, semua komplain. Dekat situ tapi yang terjadi apa? Ya begitu. Ya sudah terjadi, ya sudah memang. Tapi ada yang komplain, ya sudah ada yang komplain. Ya kita harus terima juga. Ya mari kita dengar, kenapa kita harus salahkan kan? Ya udah. Kenapa? Memang situasi itu ada yang disampaikan. Kalau dia tidak tahu, nggak mungkin dia tahu. Tapi dia juga sudah tahu bahwa apapun kita bicarakan ujungnya nanti begitu-begitu saja. Jadi lebih baik ya sudah ini saja. Nah, kalau itu menurut sejumlah pengamat politik dan juga pakar hukum tata negara, Pak Ponto, aspirasi yang poin 8 itu khususnya sebaiknya itu tidak lewat dengan petisi yang meminta presiden karena salurannya nggak tepat. Presiden kan nggak punya otoritas terhadap itu kecuali meminta menteri. Nah itu mungkin ya bagi mereka itu fire and forget. Yang penting sudah sampaikan. Kan itu aja makanya kan aku bilang ini orang-orang simpel. Mau didengar syukur enggak ya, Pak? Enggak ada urusan sama aku. Menjadi sebuah perjuangan politik gitu ya. Tidak, kalau politik dia masuk partai. Jadi hanya sekarang. Tapi dia yang penting kami ini sudah menyampaikan ini loh, ada situasi seperti ini. Mau didengar syukur ya enggak apa-apa. Itu judulnya fire and forget. Iya kan? Tembakan, lupakan. Kena syukur enggak ada apa-apa. Ya kan itu. Falsafah militer sekali itu Ya. Pak Ponto.
Iya karena mereka nih orang tempur semua yang sudah tahu, itu tahu dan nggak mungkin nggak tahu. Mereka tahu, semua tahu. Dan di dalam pengetahuan mereka, jadi udah tahu tidak ada jalan keluar. Maka dari itu barangkali kenapa itu tidak disalurkan melalui Persatuan Purnawirawan 3 Matra itu. Oh iya, Padahal tidak masih mungkin. punya organisasi khusus, Ya, Pak. karena PPAL, PPAD, Pepabri segala macam dibentuk bukan untuk ajang politik. Oh, makanya mereka membentuk namanya Ya. Forum Purnawirawan. Makanya Forum Purnawirawan. Artinya itu pribadi-pribadi. Isi pribadi-pribadi ya betul. Oh. Pribadi-pribadi yang purna tugas dari militer ikut bersama. Bukan Dalam- itu representasi. Bukan representasi dari persatuan Purnawirawan. tidak. Apalagi Pamen dan Tidak. Pati. Itu yang hanya merasa yang ada cohesion force-nya sama. Oh, oke. Punya rasa kepentingan yang sama. Oh ya, kita perlu sampaikan. Kalau begini terus ada ketidakpastian, ini rusak negeri ini. Nah, ayo mari kita bicara. Mau kemana? Ke situ susah ke situ kan. Ya udah di pinggir jalan aja lah atau di mana yang bisa petisi yang bisa kita sampaikan. Dan petisi ini kan bukan baru kali ini. Ingat petisi 50? Iya, benar. Itu kan sama saja. Zaman petisi 50 juga mau kemana? Nggak bisa. Buatlah petisi 50. Ya kan? Tapi ada 2 komentar nih, Pak. Satu dari orang yang ikut menandatangani, dari Bang Yos Setioso maksudnya. Satu dari yang nggak ikut menandatangani, Pak Luhut Binsar. Menurut Bang Yos, tafsirnya kenapa poin 8 itu muncul merunut kepada pasal 8 konstitusi. Bila mana presiden berhalangan tetap, ya kan, entah karena meninggal atau karena sakit, ya kan, tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, wakil presiden akan naik. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, Ya, ini yang aturannya. Bang Yos, kita tidak akan rela negeri ini dipimpin oleh wakil presiden yang masih unyu-unyu, anggap begitu. Alasannya kan gitu ya. Karena manakala presiden mangkat, nah jadi tafsir publik adalah, loh kok Pak Yos, Bang Yos mendoakan Pak Prabowo meninggal. Kan gitu loh seolah-olah. Kan nggak boleh begitu menafsirkan konstitusi. Sampai di situ tuh tanggapan Pak Putus. Kalau berlaku itu tanggapan pribadi-pribadi kan, dalamnya laut bisa diduga, dalam hati kan siapa tahu. Ya kita kan nggak tahu. Itu hak yang berarti silakan aja. Iya. Dia punya perhitungan sendiri, dia punya ini. Tergantung kita orang-orang yang selain beliau ini bagaimana menafsirkan. Ya tentunya masing-masing punya tafsir sendiri. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya silakan aja. Iya. Oke, yang namanya nafsir, yang namanya bebas merdeka kan tidak punya ukuran juga. Ya silakan aja masing-masing. Artinya Pak Ponto juga tidak ada masalah dengan pendapat Bang Yos. Tidak ada masalah. Kalau bagi aku tidak ada Bukan masalah. persoalan benar salah, Pak ya. Itu loh namanya aja tempatnya. Kalau kita tarik formal, kan bukan di situ tempatnya. Iya. Tempatnya saja sudah tidak formal. Dia bicaranya tidak formal, ya biarin aja. Suka ya, Pak ya. Ya suka-suka. Kenapa kita harus memaksakan sesuatu yang tempatnya saja caranya sudah tidak formal ke tempat yang formal? Ya nggak ketemu. Ya, kalau sudah tidak formal ya udahlah, biarin aja disampaikan. Apalagi sorry kita intelijen, apapun kita dengerin kok, nyanyian hantu pun kita denger, siapa tahu ada benernya. Nah, berikutnya Kan begitu. komentar Pak LBP. Simple sebenarnya komentar Opung itu. Kampungan itu katanya. Kan begitu kata. Nah, kalau itu bebas juga berkomentar seperti itu maksudnya. Bebas saja kan, dia mau bilang itu kampungan, kotaan, desaan, terserah. Itu ya terserah. Iya. Iya kan? Karena memang masing-masing punya itu, karena dari awal saja tempatnya sudah tidak formal. Bagaimana tempat tidak formal minta diformilkan? Ya nggak mungkin. Kalau formal ya dari awal semua formal, tempatnya formal, ini formal, permintaannya formal semua. Baru jalan. Iya. Tapi kalau dari awal saja tempatnya sudah tidak formal, ini formal, ya ngomongnya juga tidak formal, ya sudahlah. Tergantung kita melihat. Nah, tapi bagi kita intelijen, tetap itu masukkan. Oh ya, berarti ada ini. Kalau kita pakai ilmu gunung es, 1/3, 1/8 di atas permukaan. Apakah ini hanya yang di permukaan? Di bawah permukaan ada berapa banyak yang seperti itu? Kan begitu. Apa tidak ada manfaat? Ada manfaat dari petisi ini.
terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia intelijen. Manfaatnya gimana itu, Pak? Ya itu tadi, kita ini hanya sepertiga di permukaan. Selalu berita itu yang muncul itu sepertiga, paling banyak. 2/3 ada di bawah gunung es itu kan. Jadi di bawah ini ada banyak yang berpikir seperti itu. Tapi tidak punya keberanian menyampaikan, tidak punya cara, tidak tahu, tidak punya itu. Nah itu. Nah. Jadi kita tidak bisa mengecilkan begitu aja bagi kita intelijen ya, nggak tahu bagi orang yang lain. Tapi bagi saya, orang itu melihat, wah kalau ini begini ada berapa banyak di bawah. Dan Menurut Pak Ponto yang memang pengalaman karirnya banyak di dunia intelijen, apalagi Bapak pernah menjadi kepala BAIS ya kan. Ini mastermind-nya yang tujuannya tanda kutip, bahkan ini diindikasikan ini jalan menuju makar kan gitu ya, untuk melemahkan Pak Presiden, lemahkan dulu Pak Presnya. Kalau itu gimana menurut Pak Ponto dalam menganalisa atau dalam pemahaman intelijen, sebenarnya ini tujuannya apa sih dibikin seperti ini oleh purnawirawan ini? makanya kalau lagi-lagi kalau kita bikin tujuan kan suka-suka saya mau lihat tujuan dari mana. Tapi kalau kita aja melihat, oh ya mereka ini muncul dengan melihat apa yang terjadi sebelumnya. Nah ini pengalaman saya waktu dengan wawancara dengan El Sinta. Ketika dengan El Sinta, telepon ini kan entah telepon dari ujung mana mendukung. Iya kita cocok, oh iya kita cocok. Nah ini waktu El Sinta aku bilang, nah dengar tuh, berarti kan ada orang-orang yang juga sependapat dengan para purnawirawan ini, tapi tidak muncul di permukaan. Tidak muncul dia. Dia ada di bawah. Makanya saya bilang jangan anggap remeh ini. Didengar. Siapa yang harus dengar? Ya itu orang-orang yang tempat formal itu dengerin. Karena mereka ini, itu kalau intelijen ya saya bilang tadi hanya sepertiga, ada di bawah. Kalau sekarang tidak kelihatan, coba dia El Sinta. Telepon dari ujung sana, dari ujung sini, itu pengalaman tuh atau dengan El Sinta itu. Itu bukan kebetulan Pak ya? Iya, bukan kebetulan dan bukan analisa, fakta. Ada yang telepon mendukung mereka. Sama. Ya, betul. Ini. Itu yang hanya sempat bisa telepon, berapa banyak yang masuk. Tapi bahwa analisa anggaplah itu pakar ya Pak ya, bahwa ini ada tujuan untuk melemahkan kekuasaan pemerintah ini dengan cara mendowngrade. Kan yang jadi heboh Pak. Ini, Apakah memang itu tujuannya sebagai jalan menuju makar? itu tergantung siapa yang bicara. Kalau aku melihat ini bagus apa jelek? Menurut Bapak jelek, karena bagus kan ditaruh di sini. Aku bilang jelek, ngapain ini hitam taruh di sini? Putih dong, biar kelihatan. Jadi apa? Tergantung kita mau bikin apa barang ini. Sama dengan ini. Apakah mereka ini kita mau bilang mau makar kayak suka-suka yang ngomong. Iya. Nah, kalau saya ya hanya melihat, wah mereka tidak sendiri. Ada banyak di belakang, baru. Jadi yang bisa Kan begitu. objektif menjudging bahwa ini adalah berarah ke makar atau enggak adalah lembaga intelijen resmi negara berarti Pak ya? Iya. Bukan Dan itu orang pun luar ya Pak ya? itu pun hanya dia tidak bicara itu suatu kepastian, tapi indikasi, indication and warning. Apa indikasi ini? Warningnya apa itu? Nah, kan begitu. Hanya indication and warning. Makanya kan saya bilang bukan kepastian, itu adalah indikasi. Indikasi masih banyak. Warningnya apa? Ya macam-macam. Warning tergantung. Tadi ya bisa di-warningkan. Berarti atas Itu. tafsir-tafsir seperti itu, Ya. yang pasti Presiden setiap hari kan menerima laporan dari Kepala BIN. Oh, gini Ya. gitu Pak ya? Betul. Itu yang dipercaya Presiden berarti Yes, Pak ya? iya, Bukan omongan pendapat belum orang. tentu. Oh belum tentu juga. Ini dengan yang luar pasti dia akan kumpulkan dan menjadi pendapat pribadi sendiri, beliau sendiri. Tidak mungkin beliau hanya terima dari satu. Dia pasti akan terima dari yang lain dikumpulkan dan itu tergantung beliau. Itu kan masukan bagi pemimpin negeri ini. Iya. Tetapi keberadaan mereka ada. Dia untuk apa? Ya terserah. Masing-masing yang semakin banyak dia menyampaikan fakta, ya itu yang akan dipercaya. Apa faktanya? Iya. Mau makar? Apa faktanya makar? Apa ini? Kan kita lihat dulu.
Tidak asal jeplak gitu aja, nggak bisa. Nah, sebenarnya kan Pak Ponto juga tahu ketika Bapak diajak, kenapa Bapak nggak ikut dalam barisan teman-teman purnawirawan ini? Pasti mungkin karena Pak Ponto sudah melihat nih butir-butirnya, kayaknya saya nggak ikut. Atau karena apa Pak Ponto nggak mau ikut? Ya karena kan kalau bagi aku buang waktu. Karena atau nggak sependapat dengan apa yang tema yang mereka mau bawakan? Ya bukan, karena yang akan disampaikan dia tadi menurut aku ini tempatnya ya Salah. lagi-lagi kan. Ketika kita saat itu, apakah ini orang-orang ini memang saya sudah tidak punya tempat atau bagaimana? Kalau aku masih punya tempat. Di sini ini kan contohnya. Iya. Ngapain aku ke sana? Oh, jadi ada Jadi persoalan ada tanggung merasa eksistensi tanggung jawab. juga Ya, berarti. betul. Kalau dia sudah merasa tidak bisa kemana-mana, ya ini jalannya. Kalau aku masih bisa kemana-mana bisa. Contohnya begitu. Karena itu. Pak Ponto ada di meja di mana-mana ya kan? Kita masih merasa udahlah, aku kesini aja. Dengan berbagai macam pertimbangan kan. Kan kita harus tahu kalau saya melangkah begini akibatnya apa. Kalau saya begini akibatnya apa. Buat saya. Iya. Tapi kan saya tidak menyalahkan mereka, enggak. Nah. Malah saya bilang, bagi saya intelijen melihat ini adalah indikasi bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada orang-orang yang kelihatannya kan orang kita itu suka ngeremehkan. Wah, semua udah terima kok, udah cok terima. Itu kalau dipelihara, nanti itu makin lama makin besar orang-orang yang seperti ini. Ini contohnya. Tapi respon presiden sejauh ini menurut Pak Ponto sangat bijaksana terhadap 8 butir petisi yang disampaikan oleh Purnawirawan. Petisi yang disampaikan petisi 50 dulu apa dikerjain presiden. Iya. Dibanding dengan ini. Kalau ini kan menurut Pak Ponto apa sikap presiden yang disampaikan lewat Pak Lihanto itu? Melihat bahwa bagi presiden, beliau jangan lupa mantan Kopassus yang selalu melihat data. Melihat oh ya ada barang itu ya. Gitu aja. Terus apa itu? Ya aku aja yang tahu kan. Kan begitu. Sawat habis itu. Iya. Ya memang begitu intelijen, begitu kumpul ada 6 fakta masuk ke aku. Yang ketujuh ada di kepalaku menghasilkan apa? Kalau fakta 6 menghasilkan ini, fakta 7 menghasilkan ini kan. Nah dari bawah laporan 6. Oh kalau 6 begini. Ditambah aku sendiri punya fakta sendiri, jadi ketujuh, jadi lain nih kan. Itu intelijen begitu. Jadi jangan dikira orang sampai itu paling benar. Oh tidak. Kalian ngomong itu hanya sampai statusnya indikasi. Tuh. Begitu sampai saya berubah lagi. Kalau yang data ini menguatkan, berubah dia. Atau bisa tidak terpakai karena saya punya sendiri. Tapi dia sampaikan ke saya, iya, saya terima. Tapi bukan tentu terima dipakai kan. Jadi itulah intelijen. Atas peristiwa ini dengan banyak tafsir itu, sikap kita sebagai rakyat, ya kan, apa yang sudah disikapi oleh presiden dengan latar belakang yang tadi Pak Ponto jelaskan, kita ikut aja gitu Pak ya? Ya, kalau kita sekarang sudah mempercayakan presiden menjalankan, ya udah biarin aja presiden mau ngapain. Kan tergantung beliau. Iya. Jadi kita menghormati itu kewenangan presiden, mau apa. Kita hormati orang-orang yang memberi warning, indikasi ya, terima kasih. Warning itu pelajari. Ya kan selain nggak ada salah, biarin aja. Iya. Nah Pak, salah satu juga yang bikin rame kemudian adalah dampak dari petisi itu, yang mana salah satu yang menandatangani yang paling sering adalah Pak Tri Sutrisno. Tiba-tiba kemudian anak Pak Tri, Legend Kunto Ariwibowo itu terkena, anggaplah seolah-olah terkena dampak, ya kan? Seolah-olah nih Pak, ini seolah-olah itu bahasa publik nih maksud saya, ya kan? Beliau dari Pangkop Gubernur 1 dimutasi nih jadi staf khusus Kasat waktu itu. Tiba-tiba hanya berlangsung 6 hari, mutasi itu dibatalkan. Nah, ini kan orang melihat ada apa dengan TNI? Bukan masalah mutasi, ada apa dengan TNI? Bagaimana peristiwa ini menurut Jadi Pak begini, Ponto? bagi itu kita tidak bicara siapa yang digeser, tetapi kita bicara sistem yang ada di dalam TNI. Kalau ditanya begitu, ya aku akan bilang TNI sekarang itu artinya dalam situasi keadaan yang tidak baik-baik saja. Oh ya? Itu fakta. Bahwa dengan 6 hari dia diganti,
Bukan hanya itu, sudah 6 hari tidak ganti. Lalu ada lagi Kababinkum, Kresno Buntoro, Laksamana Muda dipensiun, ditempatkan di Mabesat dalam rangka pensiun. Mabes Angkatan Darat. Harusnya Mabes Angkatan Laut ya. Nah, itu dia. Ini artinya apa? Hmm. Ya kan? Artinya ada sistem yang rusak. Berarti situasi di dalam sedang tidak baik-baik saja. Jangan lupa, itu yang namanya skep Panglima, itu sakral. Zaman saya, Pak Agus Panglima, sekali mengeluarkan skep Panglima, nanti kalau ada perubahan lagi setahun kemudian. Kita hormati dulu, jalankan dulu. Entah itu dianggap tidak tepat. Mau tepat minimal tidak 1 tepat, tahun ya Pak? tahun, baru kita geser. Pak Agus itu sampai sekarang suka aku komplain, Bapak dulu aku suruh ganti nggak mau. Jangan, kita sudah tetapkan setahun ya itu. Jadi betapa sakral. Kenapa? Skep Panglima ini mati hidupnya tentara, mati hidupnya personil. Contoh, Kresno Buntoro setelah dia mendapatkan skep Panglima ke Mabesat terus ngapain? Suruh pensiun di sana, terus gimana? Akibatnya apa? Skep Panglima dibuatkan lagi kan? Tuh, untuk membuat skep Panglima seperti itu, kalau prosedur diikuti harus lewat Wanjakti. Nggak bisa langsung rubah begitu aja. Menurut Pak Ponto, apakah mutasi yang kemarin itu di mana penggantian Pangkop Gavilahan 1 itu dari Pak Kunto ke Pak Hersan, ya kan? Pak Hersan kemudian dapat promosi bintang 3 kan dengan posisi itu ya. Ya. Apakah itu tidak melalui Wanjakti itu Pak? Kalau menurut aku tidak menurut Wanjakti itu. Kalau Wanjakti itu tidak akan berubah secepat kilat seperti itu. Bolak-balik. Berarti Itu satu. Ada prosedur yang hilang. Ada prosedur yang hilang. Itu yang saya bilang, sistem nggak jalan. Ada lagi. Ketika waktu saya Kabais kan zamannya Pak SBY. Waktu beliau itu ada aturan menggeser bintang 3. Ditambah bintang 2 Pangdam Jaya harus mutlak laporan presiden. Mutlak. Nah, presiden punya hak, punya. Pasal 10 Undang-Undang Dasar menyatakan presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, Udara. Makanya dia kasih konstruksi jelas. Bintang 3 kalau geser laporan saya, termasuk bintang 2 Pangdam. Sekali-sekali Kabais. Itu jelas Pak SBY. Nah, tiba-tiba kemudian diralat itu apa? Nah, kalau artinya, ya itu saya bilang tadi, artinya ada sistem yang rusak. Ada sistem yang rusak di dalam ini. Nah, kalau itu rusak, ini berbahaya. Berarti ada konsensus yang tidak dipenuhi. Misalkan, contoh, saya di Bais. Ini Mabes TNI, yang Mabes TNI itu ada darat, laut, udara. Bais ada darat, laut, udara. Bagaimana kita mengatur personil supaya tidak darat semua, tidak udara semua? Kita buat konsensus. Oke, 5-3-2. 5 darat, 3 laut, 2 udara. Kita bikin konsensus itu. Kecuali tidak bisa memenuhi baru kita isi. Jadi Pati waktu Pati di Bais TNI itu ada 10, 5 nanti darat, 3 laut, 2 udara. Kalau darat tidak bisa memenuhi baru diisi yang lain. Tetapi konsensus ini kita pegang. Bisa bayangkan kalau injury time rubah, apa yang terjadi di dalam? Oh iya. Ini tentara loh. Sistem meritokrasi itu kan jelas dan tegas Pak ya. Kalau tentara itu saya bilang. Dan apalagi ini kita berbicara di Mabes TNI. Bukan di Mabes Angkatan. Mabes TNI yang ada gabungan. Di situ sangat keras itu. Ya saya ambil contoh waktu saya Kabais. Itu. Bagaimana kita harus menjaga ini konsensus 5-3-2. Begitu saya langgarkan yang lain komplain. Loh Pak, bagaimana ini? Jadi kalau sekarang ini saya bisa berbayang bagaimana di dalam itu komplain. Kok begini, kok begitu, kok begini. Yang merevisi kebijakan mutasi itu menurut Pak Ponto
setelah dipikir ulang oleh Panglima, oh ya ini salah, harusnya kan Gak bisa, itu tidak ada alasan. Pak Kunto ini kan harus menyelesaikan tugasnya dulu minimal setahun. Ini kan baru berapa bulan dia sebagai Pangkogap Gini, 1. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kapus Pen TNI. Sudahlah, Panglima itu bukan anak kecil. Menjadi Panglima sudah panjang jalannya. Mutasi ini bukan baru kali ini. Jadi itu sudah bukan kalau yang diganti mendadak itu komandan batalion, komandan kompi, iyalah. Jadi untuk Kapus Pen seperti kemarin ya kritik saya sudahlah, enggak usahlah menyampaikan hal-hal yang ini yang diganti bintang 3. Yang punya atensi ke bintang 3 itu bukan anak kecil yang baru lahir dari sekolah, semua orang yang sudah tahu. Jadi enggak usahlah membuat alasan-alasan yang semakin memperlihatkan bahwa alasan itu tidak beralasan. Kalau dulu dosen saya bilang, kalau kau bohong-bohong yang bonafit lah. Bonafit. Iya. Boleh bohong tapi yang bonafit. Boleh bonafit, ya jangan begitu. Kita udah tahu lah. Dan ingat, Kunto bukan baru kali ini terjadi. Kedua kali. Yang pertama ketika dia komandan Pangdam, Siliwangi itu digeser. yang menulis artikel. Ya, tentang Pasifik. artikel dia digeser. Waktu itu saya lagi yang bilang, kalau saya berikan dia penghargaan. Karena dia masih bisa berbicara lewat lewat tulisan daripada dia berbicara lewat senjata. Kan waktu itu. Nah, begitu sekarang terjadi, ini lagi. Nah, sehingga dari sini apa yang sistem ini rusak. Rusak kenapa? Biasa barang rusak itu patah. Ini kenapa? Karena tekanan. Berarti sistem ini sudah tidak kuat tekanan. Lah kalau sudah tidak kuat tekanan, ya rusak. Saya tidak bisa bayangkan di dalam tuh kayak apa. Makanya kalau kita lihat dari akibatnya yang langsung, skep itu kita bisa lihat. Bagaimana Mabesal, harusnya ke Mabesal jadi Mabesat. Itu berapa orang yang harusnya selektif dari bawah itu. Mulai Paban Madya, Padan Muda, semua sampai Kasetum, semua harus melihat. Tapi nggak dilihat. Artinya apa? Di dalam terjadi ogah-ogahan, yang bawah biarin aja. Nah, ini kalau saya lebih melihat menarik lebih jauh lagi, ini salah satu akibat dari Undang-Undang TNI yang baru, di mana Pati itu ditambah umurnya pensiun makin lama, sedangkan yang di bawah kalau sampai kolonel dipensiunkan. Makanya yang bawah udah biarin aja, nanti di atas yang bermasalah dia minggir, kita naik juga. Iya. Bisa kan? Ya bisa. Kan bisa saja. Kenapa? Karena yang tukang checker itu, kalau istilah di umum tuh checker, yang ngecek itu yang bawah, bukan yang atas ya. Udah ini. Bahkan itu hanya Mabesal dan Mabesat, satu huruf, tapi merubah situasi. Tapi kalau menurut Pak Pontoh, Pak Kunto itu dimutasi karena Pak Tri, ayahnya Pak Kunto ini, ikut menandatangani pemakzulannya Wapres, seolah-olah dianggap terkena masalah, terkena ikutan yang dinilai kesalahan Pak Tri, dianggap bahwa Pak Kunto ikut-ikutan nih, makanya langsung dimutasi. Logika itu benar nggak sih? Itulah saya bilang, logika seperti itu tidak bisa kita tolak. Mau benar mau tidak, tapi itu adalah indikasinya ya seperti itu. Mau benar atau tidak, yang tahu yang neken, tetapi indikasi itu tidak bisa kita bilang tidak ada. TNI itu kan politiknya bukan politik kekuasaan, Pak, politik negara kan begitu. Justru itu mengapa itu terjadi, itu kan masalah. Artinya apa? Karena dia politiknya, dia harus tahan terhadap tekanan angin ombak, harus tahan kuat. Dia sekali dia sudah putuskan begini ya begini, jangan begitu. Kalau dia begini jadi begitu, kau begini aku begitu, sama saja. Kan itu. Lalu untuk apa kita Wanjakti sudah bikin itu? Jadi tonggak kekuatan itu supaya, dan jangan lupa kita harus menjaga ke dalam itu saling percaya, saling tahu saya dihargai, saya dengan lewat apa? Wanjakti itu. Ada Wanjakti, pajak, penempatan segala macam itu dibicarakan. Apa ini? Peran nakal. Bahkan kami di Angkatan Laut, aku pernah pegang,
kesalahan mulai dari Taruna sampai itu ada komputer yang nulis yang tidak bisa dihapus. Nah itu apa nggak parah? Kalau di sipil setelah dihukum dilupakan, kalau dia enggak ditata terus setiap penempatan, setiap banyak dibacakan kembali, baca dosa-dosa. Nah itu tempatku Aspam waktu itu. Makanya aku bisa ngomong, Iya, iya. baca. Nah itu artinya apa? Di situ dia sudah tahu, oh iya aku tidak bisa begini. Kan tanya, kenapa aku nggak bisa? Kau dulu nakal begini. Oh iya ya memang aku nakal. Nah, kan itu. Jadi yang merevisi itu apakah karena kesadaran yang belakangan muncul dari Panglima TNI atau memang itu ada perintah dari atas? Nah, Pak Ponto? begini, lagi-lagi kita tidak bisa hanya menduga kan. Lah kalau namanya dugaan, ya siapa? Bisa benar bisa salah. Bisa Ya? benar bisa salah kan, ya suka-suka. Nah, berdasarkan pengalaman di militer. Tapi Pak. normatif ya itu tadi. Normatif itu sesuatu itu kalau tidak ditekan, tidak ada, ya dia akan jalan di tempat. Jadi bagi saya jelas itu ada tekanan sehingga dia tidak kuat menahan tekanan itu. Makanya rusak kan? Direvisi lagi. Iya, akhirnya rusak sistem. Makanya saya bilang sistemnya rusak. Kalau sistemnya bagus, dia tidak akan terjadi. Apapun angin bertiup dari mana, kalau dia sistemnya kuat, dia nggak akan. Jadi Pak Ponto pun tidak bisa menduga itu revisi dari mutasi itu apakah dari presiden atau bukan? Pak Ya, Ponto saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak bisa bilang, oh ini pasti. Oh tidak bisa. Walaupun ada konstitusi yang Indikasi, mengatur ya, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. ya, Itu hanya indikasi. bukan. Presiden memegang kekuasaan tertinggi. Artinya presiden punya hak untuk ini orang ini taruh di sini. Itu dia punya. Makanya kalau Panglima ini berani, benar, ya dia bilang aja. Ini perintah siapa, ini perintah siapa, ini perintah siapa. Perintah presiden, ya presiden punya hak kok. Kecuali jangan sampaikan ke publik ya, gitu ya. sampaikan ke publik. Tapi kan itu kan Lah, muncul, Pak. Kalau tidak muncul, ya silakan masing-masing dengan ini sendiri. Makanya daripada aku bicara masing-masing yang dalamnya laut bisa diduga. Iya, dalamnya itu siapa tahu. Iya, Lebih iya. baik aku sudah pasti sistem ini rusak. Sistem ini rusak. Itu aja. Nah, kenapa? Karena kita harus menjaga jangan sampai gara-gara sistem ini rusak, seluruh tentara ini rusak. Dan saya yakin sekarang mereka pusing sendiri. Di dalam itu sedang terjadi kegalauan. Ketika ini sudah direvisi, tentu Jenderal Kunto pun sudah merasa nggak enak juga di posisinya yang sekarang, Pak. Ya? Semua nggak enak. Yang dia sendiri tidak enak. Oh, yang sudah tidak diinginkan nih oleh Panglima saya kan gitu. Itu. Jadi situasi itu sudah nggak enak nih, Pak, ya sekarang. Iya, jelas. Solusinya apa? Kalau menurut Pak T. Biasanudin dari Komisi 1 DPR PDIP mengatakan memang sudah saatnya Panglima dievaluasi. Ya, kalau apakah itu jalannya supaya ini nggak rusak? Iya, kalau kan aku tadi bilang kalau memang sistem rusak ganti sistemnya, ganti baru. Jangan bilang ganti sistem loh, Pak, ganti Panglima gitu loh, Pak. Kalau hanya Panglima sendiri, nanti yang lain ini siapa? Oh. Begitu Panglima bergeser, kan ini akan bergeser gerbong. Jadi sistemnya ini ganti semua ini yang menempati sistem itu. Gimana? Siapa aja ini yang? Tapi ya memang yang paling bertanggung jawab ya itu Panglima. Nah, karena itu tadi kita kan tidak tahu. Ini Angkatan Darat, bagaimana Kasat? Apakah Kasat? Karena untuk mengganti di Mabes TNI, itu kita harus bertempur dulu dengan Kepala Staf Angkatan. Karena Kepala Staf adalah yang terbaik, Pak, ya. Dan ini kan anak buahnya dia. Kau geser kemana? Belum dulu. Sebentar dulu, jangan dulu. Kenapa mau digeser? Ada apa mau geser? Oh. Karena angkatan juga ini proud bagi mereka. Makanya kita tahu Kasat. Bagaimana Kasat dalam hal ini? Apakah Kasat sudah mengingatkan? Apakah Kasat dilewati? Apakah bagaimana? Di mana posisi Kasat saat ini? Karena Kasat juga tidak bisa melepaskan diri karena pergeseran satu pun Angkatan Darat itu harus sepengetahuan Kasat. Jadi menurut Pak Ponto ingin menjelaskan dalam mutasi yang dilakukan oleh Panglima kemarin itu Pak Kasat nggak restu. Kita tidak tahu kan? Kita nggak tahu. Tetapi ya kan yang saya bilang normatifnya
Kasat harus tahu. Dan normatifnya, Kasat biasanya bukan Kasat saja. Kepala staf itu tidak mau anggotanya diganti. Itu normal mode. Normal mode-nya kalau mau ganti ada apa? Tanya dulu sama saya. Ada pelanggaran, ada ini, ada itu. Kalau tidak ada alasan pasti dia akan bertahan habis-habisan. Ya karena kan aku tahu semua, kan aku hadir. Wanjakti kan aku hadir. Jadi bagaimana kepala staf itu akan mempertahankan anak buahnya? Nah, atas kesalahan seperti ini banyak pihak lagi-lagi menduga Panglima kayaknya sudah ditegur oleh Presiden. Tetapi itu dibantah juga kemudian oleh Pak Luhut. Gak benar, saya saksinya gak ada Presiden tegur Panglima. Itu gimana Pak? Publik ini harus mendengar yang mana nih Pak? Ya kalau kan semua juga nggak lihat kok. Iya kan? Ya kita lihat aja nanti seperti apa ya. Kita ini kan hanya orang-orang yang tidak menginginkan tentara ini rusak. Nah, kan tadi kalau Pak Hasanuddin jelas, kalau saya malah ya sistemnya diganti. Sudah saatnya memang diganti kalau seperti itu. Jadi lihat ini secara sistematik ini siapa aja nih, apa ini? Kenapa terjadi begini? Kan jangan dianggap remeh. Kehilangan Mabesat jadi Mabesal itu juga, itu kesalahan juga. Apa akibatnya coba? Harus membuat keputusan baru kan? Untuk merubah, ini resmi loh. Dia diturunkan ke Mabesat. Padahal karirnya dari akademik sampai jenderal di Angkatan Laut. Pangkatnya aja Laksamana Muda. Gimana ceritanya? Ini kan harus dikembalikan. Dikembalikan pakai apa? Ya buat lagi skep baru. Lihat coba, apa jadi masalah? Itu. Yang ketiga, di dalam skep itu, kenapa tembusannya hanya 7 orang? Kok nggak 200 kalian ditembusin semua? Ini di luar hal yang biasa. Lampiran itu atau tembusan itu hanya ada lampiran A, B, C, D itu. Udah tahu itu. Tidak ada bagi yang bersangkutan. Bagi aku Kabais mau diganti tembusan skep Panglima TNI kepada Kabais. Nggak pernah ada itu. Lah kenapa sekarang kok ditulis kepada Pak Kunto, kepada ini ditembusin satu persatu? Apa? Kesalahan lagi kan? Padahal kan begitu Pak, TNI ini kan adalah salah satu institusi yang tingkat kepercayaan publiknya paling tinggi loh Pak. Ya betul. Iya kan? Di bawah Presiden. Ya betul. Ya kan? Presiden kan 80% nih. Yang terbaik kedua itu, yang tertinggi kedua kan TNI sebagai sebuah institusi. Nah dengan kejadian seperti ini, saya juga nggak tahu karena belum ada survei terbaru ya Pak ya. Tapi setidaknya ada apa dengan TNI? Ya memang, karena begini, mengapa masyarakat itu percaya kepada TNI? Karena TNI tidak berubah-ubah. Aku begini dari dulu ya begitu terus, tidak pernah berubah. Dia konsisten, ortodoks, betul-betul konservatif. Makanya orang percaya. Nggak akan dia berubah. Jadi begitu sekarang terjadi begini ya masyarakat pasti akan kok jadi begini ya. Berarti salah satu solusinya memang mengevaluasi. Ya memang, bukan hanya evaluasi, harus ada pergantian. Pak Poto lebih straight to the point lagi nih, nggak hanya evaluasi tapi pergantian. Lah kalau hanya evaluasi, ya evaluasi zaman saya sudah. Padahal dia tidur. Udahlah, kita tidak perlulah seperti zaman dulu kita menutupi. Nggak mungkin lah. Orang Indonesia sudah semakin pintar, data semakin banyak, sudah terbuka, ya sudah. Kita menyatakan apa adanya itu bukan tabu. Nah, iya kan? Yang lain lagi nih Pak, oke. Yang lain lagi masih seputar TNI tidak sedang baik-baik saja, yang Pak Poto sudah rilis istilah itu ya. TNI tidak sedang baik-baik saja. Ada yang sedang diproses saat ini adalah mengaktifkan kembali keberadaan pos Wakil Panglima TNI. Ya, sedang digodok bersama Komisi 1 yang mana itu adalah bintang 4 juga. Nah, kita kan pernah punya pengalaman sebelumnya Pak. Yang mana pengalaman itu kemudian beberapa tahun nggak ada pos itu, nggak dihidupkan. Nah, sekarang mau dihidupkan lagi. Jadi itu coba baca tulisanku yang lama. Ketika kita membicara wakil, bahasa Jawa wakil itu apa? Awak karo sikil. Leher aja enggak. Hanya awak karo sikil. Nggak dianggap Pak ya? Itu wakil, nasibnya wakil itu.
Ban serep bukan. Nah, jadi dia matahari tidak, ban serep pun enggak. Kenapa? Nah, Tidak. kenapa mau dihidupkan Nah, lagi itu, Pak? Justru itu yang jadi masalah. Sekarang, apakah kalau Panglima TNI tidak ada, apakah Wakil Panglima bisa ganti? Kalau Komandan Batalion bisa. Karena satu matra. Bukan, ya satu matra. Bukan itu. Dalam Komandan Batalion, Komandan Batalion mati dalam pertempuran, wakil ganti. Tapi Mabes TNI tidak bisa. Panglima TNI ini dibawa ke DPR. Jadi kalau Panglima tidak ada, wakilnya tidak punya Nggak punya legal standing. legitimasi, legal standing, betul. Tidak ada. Harus di fit and proper dulu. Itu pun harus atas perintah presiden Apa juga. bedanya? Kan Panglima baru. Jadi misalkan kalau betul-betul Panglima tidak ada, lalu siapa yang bisa menggerakkan pasukan? Ayo. Nggak ada, Pak. Kepala Staf Angkatan. Oh, kepala staf. Iya. Kepala Staf Angkatan ini salah satu dari mereka itu bisa. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang nomor satu di angkatan yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan angkatannya, minimal angkatannya. Makanya selama ini kalau Panglima berhalangan ke luar negeri, kemana-mana, beliau menunjuk salah satu kepala staf yang bertindak sebagai Panglima. Mewakili Panglima. Ya, karena Panglima ini tidak bisa diwakilkan seperti menurunkan kewenangan Komandan Batalion. Urgensinya menurut Pak Ponto apa itu? Aku juga nggak tahu. Itu kan Pak Ponto yang mantan kepala BAIS nggak paham, Pak. Lah, Apalagi kami sebagai rakyat ini. Karena ya, sejak dari ini kan bukan kali ini tuh, sudah zaman lalu itu sudah ada ini. Ada tulisanku masih banyak. Untuk apa? Nanti akan berkelahi wakil ini dengan Kasum. Terus wakil ini mau kerjaan apa? Komando enggak, administrasi pun tak. Bintang 4 loh. Semacam overlap, Pak ya. Kan sama-sama bintang 4. Loh. Sementara Kasum bintang 3. Kasum bintang 3 makanya. Lah sedangkan Kasum bintang 3, sedangkan semuanya kan pekerjaan Kasum. Lah terus wakil ngapain? Oh. Terus ini mau ngapain? Pertanyaan lagi, bintang 4-nya dari mana? Pasti mantan kepala staf. Iya. Diambil dari kepala staf. Diambil dari orang dari kepala staf, ngapain aku jadi wakil Panglima? Artinya kalau dilihat dari perkembangan terakhir yang kita baca, Pak, kata Panglima Pak Agus Subianto sudah ada satu kandidat yang ya sudah pasti ya kan? Salah satu. Artinya salah satu dari sudah kepala staf. Tahu lah salah satu dari kepala staf. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Berarti orang akan ada pergantian kepala staf setelah itu kan? Ya gitu, sudah Pak? pastilah. Nah, kira-kira apakah ini dilakukan semacam menghidupkan kembali pos wakil Panglima ini karena banyaknya jenderal yang nganggur nih, Pak? Lah, kalau pemikirannya begitu terus, ya itu tidak akan never ending, bukan jalan keluar. Kita akan begitu terus. Di satu sisi katanya kita mau penghematan, tapi di satu sisi kita buat itu. Iya. Itu gimana ininya? Dan nanti akan keberatan sendiri. Coba bayangkan. Sekarang aja kita lihat. Terus tugasnya ini wakil ini ngapain? Dalam Wanjakti lah. Ngapain dia? Ayo. Dalam Wanjakti nanti yang ngomong cuma Panglima, Kepala Staf Angkatan. Wakil nggak apa Kang? Terus ngapain? Prawan Jakti? Ya bicara Kasum yang mimpin. Karena bintang 3 di bawah Panglima itu kan semuanya sudah fungsional. Sudah fungsional semua. Jadi ketika ini wakil Panglima dihidupkan, apalagi fungsinya? Ya itu dia. Ya kan? Makanya dia bilang jangan sampai lupa, jangan disamakan wakil Panglima dengan wakil Komandan Batalion. Itu dua hal yang jauh bedanya. Wakil Komandan Batalion dengan satu kotak gambarnya itu sama dua-dua. Tapi Panglima dengan Wakil Panglima itu beda jauh. Yang satu ke DPR, yang satu tidak. Nah, legitimasi ini ada di Panglima, legitimasinya dari DPR. Sedangkan angkatan, jangan lupa Undang-Undang Dasar bilang, Pak Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Artinya Presiden langsung ke Kepala Staf. Sehingga Kepala Staf, Panglima dari DPR, lah terus
wakil lu kemana? Makanya aku bilang, ban seret tak, matahari pun bukan. Gimana? Bintang 4 loh. Iya, iya. Eman bintang 4. Jangan-jangan kita membuat bintang 4 itu bintang-bintangan. Apalagi bintang kejora, Pak. Nah, 7 kalau bintang kejora. Nah, Pak, kalau Gitu. dianggap dengan diangkatnya wakil panglima ini kan juga bintang 4. Seolah-olah memberikan semacam sinyal siapapun yang terpilih nanti sebagai wakil panglima, ya kan? Oh, berarti itulah pengganti panglima berikutnya. Oh, belum Apa tentu. logika itu ya? Belum tentu. Yang Jangan lupa panglima itu dipilih dari angkatan. Dari kepala staf loh, bukan dari wakil. Oh, bunyi undang-undangnya Iya, seperti itu. Undang-undang begitu. Panglima TNI secara bergantian dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Artinya dari kepala staf ini. Jadi atau memang atau sebaliknya, Pak Ponto. Jadi seolah-olah yang mau diangkat wakil panglima itu bukan nominasi untuk Bentar. panglima, karena dia bukan kepala staf lagi. Nah, ketika dia bukan kepala staf lagi, orang terbaik di angkatan siapa? Kepala staf. Ya kepala staf. Ngapain kita pilih orang yang tidak terbaik di angkatan? Misalkan Angkatan Darat, yang terbaik siapa? Kasat atau Panglima TNI kan sekarang? Ya, ya. Nah, sekarang kalau ada wakilnya satu ini, terbaik enggak dia ini? Kalau menurut logikanya di angkatan enggak, Ya kan datang kepala staf. Lah ya itu. Nah, mungkin satu angkatan ada 2 yang Justru terbaik. itu. Lah terus ngapain kita mencalonkan Panglima TNI itu orang tidak terbaik? Ya kan? Misalkan sekarang Panglima wakilnya Angkatan Darat. Di sini ada kepala staf, ini ada Angkatan Laut. Untuk menjadi Panglima ini kan orang terbaik. Terbaik dari Angkatan Darat siapa? Ya kepala staf dong. Bukan wakil. Jadi ketika dia masuk jadi wakil, itu tadi matahari enggak, ban serep pun tak. Apa barangkali mungkin begini, Pak Ponto. Dia ya, Wakil panglima ini dihidupkan karena mungkin itu hasil revisi undang-undang TNI. enggak, kalau saya itu tadi lihat, kita membuat sesuatu itu jangan tiba hari tiba akal. Kita harus melihat apakah ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kalau tanpa ada wakil. Ya, itu aja. Oh, menurut Pak Ponto nggak ada. Nggak ada. Kalau menurut aku nggak ada. Mari kita diskusikan, ayo. Apa coba? Makanya jangan menyamakan wakil komandan batalion dengan wakil panglima TNI. Itu 2 hal yang berbeda. Wakil komandan batalion dengan wakil komandan batalion sama haknya. Tetapi dengan panglima TNI itu beda. Di bawahnya masih ada orang-orang yang memegang prerogatif terhadap angkatannya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Jadi kalau panglima tidak ada, siapa? Nggak mungkin kepala staf Angkatan Darat bilang, oh wakil panglima, nggak mungkin saya. Misalkan wakil panglima Angkatan Darat, terus panglimanya pergi. Apakah dia ini bisa menggerakkan Angkatan Darat? Nggak bisa. Kasat. Kasat. Kenapa undang-undang TNI menyatakan itu TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah Panglima TNI. Kayak itu. Jadi kalau Panglima TNI tidak ada, langsung angkatan. Nggak wakil panglima. Tidak wakil panglima. Kasihan juga nanti wakil panglima nggak diangkat Bintang juga 4 loh. kepala staf. Makanya aku bilang kita bintang 4 tuh jangan dibuat mainan lah. Ya kecuali kita mau bikin jadi karnaval aja. Iya. Nah, mungkin karena konteks ini Pak Ponto mengatakan TNI kita memang sedang tidak. Ya itu makanya aku bilang udahlah, ini yang punya berpikir begini kan sistem, udah ganti aja lah sistem ini. Mari kita bikin sistem yang bagus, secara simpel, singkat. Loh kan kita katanya sekarang mau berhemat sampai anggaran dipotong-potong. Tapi di satu sisi kita besarin. Kita bikin wakil. Jangan dikira begitu wakil jadi. Ini ekornya banyak ke bawah. Nanti stafnya dia bagaimana, ininya bagaimana, surat menyuratnya bagaimana, mobilnya, aduh panjang urusannya. Jadi bertolak belakang dengan semangat penghematan. Kalau semangat penghematan tuh
Pak Harto bilang kencangkan ikat pinggang. Lah kencangkan, mari kita bikin tentara yang smart. Kalau kebesaran bergeraknya berat lari-larinya. Yang ringkas, yang bisa bergerak. Kok ini kan bayangkan panjangnya nanti jalur, sekarang kita lihat aja jalur administrasi. Dari angkatan kepada kasum, wakil baru naik. Sudah berapa banyak? Jadi Tuh. kalau misalnya memang itu posnya bintang 4 di Wakil Panglima TNI itu dengan pandangan Pak Ponto ini, para kepala staf juga Ya, enggak lah. ogah lah Oh, gitu. iya. Sama aja, oh Taruhan sama masuk saya. kotak nih kita kan begitu ya Bang. Bisa diartikan yang terpilih nanti sebagai Wakil Panglima itu ibarat wah masuk kotak. Iyalah. Ya kan? Taruh Artinya sama saya. peluang Mana ke ada. Panglima sudah hilang. Lah udah hilang. Bisa diartikan. Nah, Udah hilang. Tidak mungkin ada dua matahari. matahari. Ini kan yang dipilih dari mana? Kepala staf angkatan, Iya, bukan dari iya, iya. wakil. Itu. Ya bisa. Jadi itu sudahlah, ngapain mikir barang begituan? Masih banyak yang dipikir. Pikir kok itu. Ya, gini. Sudah bintang 4. Untuk apa lagi Karena dipikir-pikir? pernyataan Pak Ponto mengatakan TNI tidak sedang baik-baik saja itu kan sangat serius itu Pak. Ya, memang. Kenapa? TNI adalah pilar pertahanan keamanan Ya, negara, betul. ya kan? Bahaya Pak kalau ini dibiarkan tidak sedang baik-baik saja, ya kan? Kalau negara dikatakan tidak baik-baik saja, instrumennya terlalu banyak. Kalau TNI enggak Pak, ya kan ini sangat vital. Nah, bagaimana saran Pak Ponto agar TNI yang tidak baik-baik saja ini segera dirapikan? Apakah itu perlu ketegasan Presiden? Ya jelas lah. Hmm. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat atau Caranya udara. untuk segera menjadi baik-baik Cepat saja lah. kembali Ini coba tadi berita. pergantian. Bukan itu ada truk bawa amunisi terbalik dan terbakar. Aha. Bayangkan dia bawa amunisi, batalion pergi, tidak ada pengawalan, tidak ada. Lah kalau dirampok orang di jalan, terbakar sekarang. Orangnya mati, supirnya. Yang nolong itu dari Kalau nggak ada Degana. pengawalan berarti ada SOP yang tidak dijalankan itu Pak. Itulah kan bukti yang aku bilang tadi. Bahwa sekarang yang di dalam itu tidak baik-baik saja. Itu contoh lagi. Ini baru kali ini lagi. Ada yang bawa amunisi, bawa peluru. Tidak dikawal, tidak ada intelnya, ada inilah. Kalau dia dirampok di jalan gimana? Hah? Itu artinya apa? Di bawah itu udah ogah-ogahan. Kenapa? Kalau saya lagi melihat lebih jauh, ini gara-gara undang-undang TNI yang baru yang membuat Pati semakin lama bercokol di tempat duduknya. Pamen semakin lama. Pamen ini semakin tidak bisa naik, bukan makin lama lagi, makin cepat pensiun. Iya kan 58 kalau nggak naik dia pensiun. Kalau dulu nggak apa-apa lah. Tapi sekarang kalau 58 dia nggak naik, dia pensiun. Sedangkan Pati 60 bintang 1 dia bisa 60, bintang 2 61. Artinya apa? Dia makin naik. Yang bawah, waduh, tunggunya orang lama sekali. Sudah duduk lupa berdiri. Ya kan? Akibatnya apa? Dia ogah-ogahan aja. Dengan ogah-ogahan karena apa? Nanti kan dihukum di atas. Dia bergeser, kita bisa naik. Iya. Terbayang enggak? Kalau itu terjadi terus-menerus. Ya, memang logika yang berbeda, sama-sama benar, sama-sama baik. Karena di sisi lain ya kan, Pak Presiden pernah menjelaskan tentang kenapa perlu memperpanjang umur panglima tinggi, perwira tinggi, ya kan. Misalnya para kepala staf nih, mereka sudah mencapai ke posisi itu, baru setahun menjabat pensiun, padahal mereka masih banyak dibutuhkan tenaganya, waktunya, kan gitu loh. Nah makanya di-extend supaya maksimal. Itu kan penjelasan resmi Presiden Pak waktu itu. Makanya kenapa enggak penempatannya di Pak Wiranto contohnya. Pensiunnya umur berapa? 55. Beliau artinya apa? Naikkan pangkatnya sebelum umur itu kan. Bukan ini diperpanjang ke sana. Oh, justru dinaikkan lebih cepat waktunya. Lebih dari, pangkatnya dinaikkan gitu. Artinya apa? Ini ada ditahan. Begitu ujungnya, waduh. Kita ambil contoh polisi. Polisi itu bagus dulu. Kalau sudah dia tidak lagi 2 tahun, dia tidak bisa lagi menjadi jadi Kapolri. Karena dia akan pensiun dalam tempo 2 tahun. Nah ini kan enggak. Malah ada yang mau 6 bulan dinaikkannya. Nah ini salahnya siapa? Lah kalau ke polisi aja bisa bikin aturannya.
Kapolri itu orang-orang yang nanti minimal 2 tahun mau pensiun, itu yang bisa diangkat bintang 3. Kalau dia sudah kadung 1 tahun lagi keluar, nggak masuk dalam calon. Bisa kan diatur? Sehingga tidak perlu ada perpanjangan. Kalau perpanjang ini itu akan ya buktinya dari 55 ke jadi 58, apa bedanya? Pak Wiranto 55 loh beliau pensiun. Mudah sekali kalau kita lihat sekarang. Dinaikkan 58. Dengan alasan tadi, ya sudah diperpanjang kok 58. Sekarang mau perpanjang lagi. Mau sampai berapa kali perpanjang? Jadi kalau menurut aku tidak bisa itu dijadikan alasan. Malah bagi aku gara-gara ini ya silakan kalau ada yang bisa buktikan dengan fakta yang ada, itu silakan aja. Tapi aku berbicara sekarang dengan fakta ada, inilah bagaimana yang bawa ogah-ogahan itu terang-terangan dia melanggar aturan. Artinya apa? Komandan kompinya, komandan peletonnya semua sudah ogah-ogahan, biarin aja, bawa aja, itu nggak ada urusan. Misalnya mungkin begini pemahaman presiden Pak, misalnya kayak terakhir itu kan panglimanya kan Pak Yudo ya sebelum Pak Agus ini ya kan, masih produktif, masih sehat, tapi karena aturan pensiun ya sudah pensiun gitu loh. Ya memang harus begitu. Itu juga Pak Andika sebelumnya ya kan, Nah, itu sistem kok. masih seger karena waktu pensiunnya, waktu purnanya sudah selesai pensiun. Nah mungkin Pak Prabowo menilai ya kenapa nggak kita berdayakan terus ya kan Sekarang gitu. aku tanya lagi, kalau aku tanya, memangnya yang belakang tidak ada gantinya? Yang kualitas Yang punya kualifikasi yang sama? Jangan dikira yang belakang nggak ada. Ada. Tentara itu sudah, kan bilang sistem sudah berputar dia dengan baik. Dia tidak lagi bergantung kepada siapa orangnya. Makanya aku tadi bilang dari awal, kita bukan berbicara siapa diganti, tapi sistemnya yang mengapa ini rusak. Itu. Jadi tentara itu nggak usah pusing siapa, bapak taruh situ aja bisa. Kenapa? Karena sistemnya udah jalan. Tapi kalau sistem rusak, ya ini jadinya. Ini bukti pagi ini lagi. Artinya itu apa bagi saya? Silakan kalau ada orang lain punya argumen, silakan. Tapi kita berargumen dengan fakta, dengan data. Argumen saya itu apa? Mereka ogah-ogahan. Dia sudah tahu kesalahan saya, nanti akan tanggung jawab atasnya. Atas pergi, syukur kau pergi, aku bisa naik. Itu yang akan terjadi. Coba nanti lihat. Baik, luar biasa. Iya kan? Tuh. Biasa ini diskusi kita, Pak Ponto. Pak Ponto, kita sudah hampir 1 jam. Terima kasih sekali atas penjelasannya, dan ini saya pikir banyak memberikan informasi dan edukasi buat publik ini Pak. Karena ternyata yang dimaksud dengan TNI tidak sedang baik-baik saja ini ternyata masalah sistem internal TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Soleman B. Ponto. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata yang menjadi persoalan kita yang serius sebenarnya bukan masalah petisi dari purnawirawan ini, karena itu lebih kepada aspirasi. Yang lebih serius saat ini menurut narasumber saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Nusa Ponto. Nah, saya harus membiasakan menyebut nama panjang ini biar publik juga tahu BNT apa. Nah, ternyata bukan sekedar itu. Ada yang memang secara sistem, ada yang perlu segera diperbaiki di internal TNI. Padahal revisi Undang-Undang TNI udah ketuk palu. Ternyata di dalam pelaksanaannya malah TNI seperti ini sekarang kondisinya. Nah, bagaimana solusinya? Kita tunggu. Ini adalah kewenangan dari Pak Presiden. Demikian informasi yang kami sampaikan lewat diskusi dengan Pak Ponto. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.